Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemodelan wellbore ya, atau sumur geotermal untuk mengindikasikan ya, atau memprediksi adanya permasalahan produksi, ya, terutama yang berkaitan atau yang bisa dimodelkan dengan wellbore modeling ya, atau pemodelan aliran di dalam sumur. Ini Excel yang sudah saya siapkan, ini seperti yang di video sebelumnya, yang mengenai permasalahan decline ya, dari tekanan reservoir. Nanti juga di sini saya akan tampilkan. Nah, jadi ini datanya dari hasil pengujian diperoleh data tekanan reservoir 125 bar, kemudian productivity index ya dari feed-nya adalah 1 bar per kilogram per second. Kemudian entalpi unit produksinya adalah 1.300 kJ per kilogram. Nah, kemudian data dari uji produksinya ya di kepala sumur. Nah, kemudian saya sudah siapkan Excel untuk pemodelannya di sebelah kanan ya. Ini ada 5 pemodelan, ini bottom up semuanya ya. Jadi nanti kita prediksi dari try and error ya. Jadi kita tentukan nanti tekanan dasar sumurnya berapa, kemudian nanti kita lihat tekanan kepala sumurnya seperti apa. Nah, langkah pertama seperti di video yang sebelumnya, ini datanya sama persis ya. Kita sudah melakukan pemodelan untuk penentuan profil dari kurva IPR ya, yang kita modelkan di kepala sumur yang terlihat di garis yang merah ini gitu ya. Ini hasil pemodelan kita yang sebelah kanan. Ini dari pemodelan yang tabel yang sebelah kanan ini ya. Simulasi ini saya ambil hasil akhirnya, kemudian saya kopikan ke sini. Dan kemudian saya plot antara laju aliran massa dan tekanan kepala sumur. Nah, kurang lebih profil output curve ya dari sumur itu adalah seperti ini ya. Ini sedikit memotong dari datanya, jadi datanya ini kurang lebih diambil dalam satu tekanan tertentu gitu ya, atau satu bukaan sumur tertentu, sehingga datanya cukup berkumpul ya di satu titik. Nah, ini kondisi operasi yang pertama ya, ini kondisi titik ungu ya, mudah-mudahan ini kelihatan oleh teman-teman. Ini titik operasinya. Jadi di awal produksi sumur itu dioperasikan di tekanan kepala sumur 13, kemudian laju alirnya adalah 61 kg per second. Ini dalam bar, kemudian ini dalam kilogram per second ya. Nah, ini histori daripada pengoperasian sumur tersebut ya. Jadi di awalnya dioperasikan di tahun 2010, 10 Januari itu di kondisi ini ya. Nah, kemudian setelah tahun 2012 ya, kurang lebih 2 tahun kemudian itu produksinya turun di 9 bar dan 49 kg per second atau di titik ini gitu ya. Nah, kemudian beberapa hari setelah itu ya dilakukan pengujian sumur ya. Jadi awalnya sumur itu mengalami decline, kemudian di lock ya. Nah, kemudian terlihat bahwa production casingnya itu mengalami scaling ya di beberapa titik. Tapi kalau di rata-rata kurang lebih di 20%. Ini untuk menyederhanakan saja ya. Tapi nanti kalau untuk pemodelan sesungguhnya kita harus cek lokasinya di mana scalingnya, kemudian diameternya kira-kira tinggal berapa. Nah, ini untuk overall dari inside diameter dari casing produksinya ya, yang ini itu turun kurang lebih 20%. Sorry, yang ini aja ya, kurang lebih turun 20%. Nah, kemudian di kepala sumur tercatat untuk tekanan operasi 8 bar, maka laju alirnya adalah 41 ya, kurang lebih itu yang hijau ini ya gitu. Nah, kemudian setelah itu dilakukan well washing ya, sumurnya dibersihkan dan syukur programnya berhasil sehingga
kembali normal ya, itu produksinya, atau kembali ke yang tekanan tekanan reservoir turun di 100 bar. Nah, kemudian beberapa bulan setelah itu ya, setelah well washing, ada indikasi entalpi dari reservoirnya itu berubah ya. Jadi temperaturnya mungkin turun, atau ada influx air dingin ya, atau cooling ya. Maka di sini diindikasikan ada cooling, sehingga tekanannya kondisi operasinya di 9 bar itu turun dari 49 awalnya menjadi 38 ya, di kondisi ini. Nah, kemudian 1 tahun setelahnya ya, jadi ini tidak di solve ya masalahnya, jadi dibiarkan karena ini cukup susah ya, bagaimana caranya menaikkan kembali apa namanya entalpinya. Kalau masalahnya cooling itu, jadi sumurnya harus ditutup dulu supaya temperaturnya itu bisa kembali lagi. Nah, kemudian setahun kemudian ada indikasi ini tekanan kepala sumurnya turun, kemudian laju tadi juga turun. Nah, diindikasikan terjadinya plugging ya di reservoirnya di sekitar sumur, sehingga productivity index-nya itu turun 50% ya. Berarti ini nanti naik ya. Kalau ini jadi setengahnya, jadi 50%-nya, berarti kalau di sini naik jadi 2 kalinya gitu ya. Nah, sekarang kita coba praktikan apakah betul ya indikasi-indikasi yang di sini itu kita modelkan dengan Welber modeling, apakah betul masalah tersebut sesuai, atau model kita sesuai dengan permasalahan-permasalahan terkait ya. Yang pertama, kita coba aplikasikan ya, tekanannya turun menjadi 100 bar ya. Kita coba di sini tekanan reservoir menjadi 100 bar, seperti apa profilnya. Nah, ini tekanan dasar sumurnya terlalu besar, kita coba kecilkan ke 60 atau ke 57 ya, kecil 58. Nah, ternyata berdasarkan hasil pemodelan kita itu cukup representatif ya, bahwa betul ya tekanan reservoirnya itu di seluruh reservoir ya. Jadi profil untuk sumur-sumur terkait yang tekanannya juga turun ke kurang lebih 100 bar itu harusnya bisa dimodelkan ya. Nah, kemudian tekanan reservoir ini kita tidak bisa selesaikan ya masalahnya, dalam artian karena memang secara naturalnya setelah reservoir itu kita produksikan, dia akan mengalami decline, walaupun sebagian fluida yang kita produksikan kita injeksikan kembali gitu ya, tetap saja tidak akan bisa 100% selama itu kita memang terus-terusan produksikan. Nah, kemudian terjadi penurunan ID casing ya menjadi kurang lebih 20% ya gitu. Nah, 20% dari 0,22 itu kurang lebih di 0,18 ya. Jadi kita coba turunkan ini menjadi 0,18 ya, yang ini juga. Ini apa yang terjadi? Nah, coba ini kita besarkan ya. Nah, kurang lebih ya, di titik hijau ini ya, jadi kurang lebih ketika apa namanya ID casing-nya kita rubah, maka profil apa namanya output curve ya dari sumur itu berdasarkan modeling itu kurang lebih memotong ya dari data ambilan data ini dari 8 ke 1 gitu. Nah, kemudian dilakukan well washing, kita asumsikan dia kembali normal ya. Jadi kita kembalikan aja. Kita saja ya. Nah, jadi setelah dilakukan well washing kurang lebih kembali lagi seperti ini. Nah, kemudian
beberapa bulan setelahnya diindikasikan ada penurunan entalpi. Nah, coba kita nanti rubah entalpinya ini menjadi 1108 ya, 1108. Apakah sesuai ya? Nah, kurang lebih seperti ini output curve-nya ya. Jadi sedikit memotong di titik yang orange ya, yang ini gitu ya. Jadi kurang lebih ini masih bisa representatif. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir, setahun kemudian itu ada indikasi ada kerusakan probability ya, gitu, atau word damage ya, gitu, atau productivity index daripada feed zone ya di sumur itu turun jadi setengahnya ya, gitu. Nah, di sini itu kita kali dua ya, gitu. Jadi awalnya 1 menjadi 2. Coba kita kecilkan menjadi 50. Nah, kurang lebih ya. Jadi berdasarkan hasil pemodelan wellbore kita ketika diturunkan menjadi 1108 itu mendekati data lapangan ya. Gitu, ketika PI-nya itu turun menjadi 50% kurang lebih. Baik, itu kira-kira penggunaan wellbore modeling untuk analisa beberapa jenis ya permasalahan sumur. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau punya data real di lapangan bisa dicoba ya. Itu kurang lebihnya akan bisa representatif ya kalau misalnya memang datanya itu atau indikasi-indikasi yang lain itu tidak terjadi perubahan ya gitu. Misalnya kondisi sumurnya masih bagus ya, kalaupun terjadi scaling itu sumurnya tidak penyok ya, itu tidak mengalami korosi dan sebagainya. Saya kira itu, terima kasih banyak sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Salam geothermal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemesanan merchandise teknik Geothermal ITB, dapat menghubungi Instagram Geostore atau melalui Shopee dengan akun Geothermal ITB_store.